saya akan berikan sedikit materi agar ya kedepannya lebih mudah kita untuk praktekkan ya teman-teman ya. Kalau kemarin kita masih bahas apa itu Al-Quran, apa itu tajwid, di sini insya Allah kita akan bahas lebih detail lagi mengenai huruf-huruf ya, masing-masing hurufnya. Ya, ini dari huruf alif, hamzah sampai nanti dengan ya seperti itu ya insya Allah. Baik teman-teman, boleh dicatat bukunya, dan saya ya supaya apa ya, kita juga mensyiarkan apa yang kita dapat pada malam hari ini, saya juga sarankan kepada teman-teman boleh banget catat di buku ataupun di notebooknya ya teman-teman, di handphone juga boleh, dan teman-teman boleh banget untuk yang namanya di post teman-teman ya, untuk di post di Instagram, kemudian TikTok ataupun WA, itu boleh banget teman-teman. Bahkan sangat disarankan untuk teman-teman sering sharing kepada teman yang lainnya seperti itu. Agar apa? Agar ilmu ini nggak stuck ke kita doang, tapi ilmu ini bisa menyebar luaskan kepada teman-teman yang di luar sana seperti itu. Karena jadilah kita orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Jadilah sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya seperti itu. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebelum kita bahas yang panjang banget yakni makharijul huruf, kita akan bahas sifatul huruf. Nah, garis besarnya atau bab besarnya yakni sifatul huruf. Sifatul huruf. Teman-teman boleh catat sifatul huruf. Nah, sifatul huruf ini teman-teman ada dua. Ya, kita masih tetap pakai buku yang biasa yakni Panduan Tahsin Al-Quran Metode Mahfaz, yakni Muskirul Hufaz. Dari mana Ustaz? Dari pesantrennya Ustazah Oki Setiana Dewi seperti itu ya. Baik. Nah, insya Allah tidak diragukan lagi teman-teman, karena ini juga sudah dibacakan ataupun dikoreksi oleh masyayikh yang berada dosen-dosen di Timur Tengah, yakni di Al-Azhar seperti itu ya, insya Allah. Baik teman-teman, yang pertama garis besarnya adalah sifatul huruf, yang dimana sifatul huruf memiliki dua teman-teman. Jadi dua macam. Ada sifatul huruf yang berlawanan. Yang pertama sifatul huruf yang berlawanan. Yang kedua sifatul huruf yang tidak berlawanan. Nah, insya Allah kita akan bahas ini terlebih dahulu, kemudian kita talaki ya teman-teman ya. Nggak apa-apa kita lama sedikit ya. Lama sedikit nggak apa-apa, insya Allah mudah-mudahan berkah ya teman-teman. Baik. Nah teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut. Nah yang pertama kita akan bahas yang namanya sifatul huruf yang memiliki lawan. Ya, kita akan bahas sifatul huruf yang memiliki lawan. Nah yang pertama itu teman-teman ada yang namanya hamas. Hamas, boleh catat hamas nomor 1, hamas. Atau A ataupun yang lainnya juga boleh. Hamas. Nah, hamas itu apa? Buka kurung, buat seperti mengalirnya udara. Mengalirnya udara. Ya. Kemudian berlawanannya itu yang nomor 1. Yang pertama hamas, lawannya adalah koma, lawannya adalah jahar, teman-teman. Nah, yang pertama, atau teman-teman boleh nomor 1, kemudian huruf A kecil, ya kan teman-teman, huruf A kecil, buat situ hamas, yang pertama hamas, kemudian di bawahnya B jahar. Nah, bisa teman-teman ya. Nanti saya cek catatan teman-teman insya Allah. Nah, nanti boleh teman-teman share di Instagram ya teman-teman ya. Wajib nih, wajib. Tidak sunnah tapi wajib. Nah, seperti itu ya. Maka teman-teman harus catat. Nah, tadi bab besarnya adalah sifatul huruf. Kemudian yang pertama sifatul huruf yang memiliki lawan. Yang pertama nomor 1 buat A titik, kemudian hamas, buka kurung, mengalirnya udara. Teman-teman nanti kalau misalnya ketinggalan boleh di on mic ya teman-teman ya. Oke, baik. Kemudian bawahnya yang B yakni jahar. J A H R, jahar.
Nah, jahar. Nah, baik, udah. Jahar buka kurung, yakni itu tertahannya udara. Hamas tadi mengalirnya udara. Kalau jahar tertahannya udara. Sudah teman-teman? Boleh on mic dong teman-teman satu. Saya amanahkan ke Dina. Dina, sudah selesai? Sudah siap kita lanjut? Sudah, Ustaz. Baik, ini karena kita khusus ya, khususan Masya Allah. Baiklah, kita lanjut. Nah, Hamas itu memiliki 10 huruf teman-teman. Ha, sa, baca gitu. Fa, ha, sa, ha besar, shin, ho, so, sin, kaf, sama ta. Itu secara matan yang 10 tadi. Kalau huruf Hamas, hurufnya ada 10, yakni fahasahu syakhsun sakat. Fahasahu syakhsun sakat. Nah, 10. Nah, huruf jahar itu selebihnya. Selebih itu adalah huruf jahar. Jadi yang pertama adalah Hamas, mengalirnya udara, teman-teman. Mengalirnya udara. Sudah. Baik, saya minta tolong kepada Kak Farida untuk membacakan yang sudah kita tulis tadi. Boleh kepada Kak Farida? Ya, selebihnya dari huruf apa namanya? Nah, Masya Allah. Apa itu? Nah, itu ada matanya ya. Bahasahu syakhsun sakat. Masya Allah, luar biasa oleh Kak Dina itu. Nah, itu hurufnya ada fahasahu syakhsun sakat. Itu matan, bunyi matannya teman-teman ya. Usuhan. Alhamdulillah ya, kalau teman-teman melihat, alhamdulillah saya sudah mendapatkan sanad matan Tuhfatul Atfal, dan juga alhamdulillah ala kulli hal juga mendapatkan sanad matan Jazari teman-teman. Alhamdulillah, insyaallah kita belajar sama-sama ya teman-teman ya. Insyaallah semoga Allah mudahkan ya insyaallah. Baik, kita lanjut. Itu di jahar tadi, yakni berarti 19 huruf. 19 huruf, yakni selain dari fahasahu syakhsun sakat, ya seperti itu. Baik, teman-teman, bagaimana cara kita menentukan mana huruf yang mengalirnya udara, mana huruf yang tertahannya udara? Maka dengan cara kita matikan hurufnya, teman-teman. Kita matikan hurufnya. Contoh satu huruf yang di huruf jahar. Kita matikan. Af, 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 af. Kemudian ada huruf ha di situ ya teman-teman. Boleh dilihat di tempatnya Kak Dina. Ah, ah, ah. Kemudian ada ta, as, as. Kemudian ada ha besar. Kan mengalirnya udara teman-teman. Mengalirnya udara. Kemudian ada sya, ash, os, as, ak. Nah, kemudian juga ada nah, mengalirnya udara. Lantas bagaimana kalau kita mengetahui tidak mengalirnya udara? Yakni selain huruf itu, apa contohnya? Huruf hamzah ataupun alif ketika dimatikan tak mengalir udara ya teman-teman. Kemudian huruf apa lagi? Huruf ba, kan tak mengalir udara tapi berhenti deh. Nah, seperti itu ya. Kemudian huruf apa lagi? Sa, fahasahu udah batasa jim. Huruf jim. Aj. Dengar kokolah kan? Aj. Kemudian huruf fahasahu zafat. Huruf do, dan selebihnya. Maka dari itu teman-teman boleh coba ya. Boleh coba nanti insyaallah ini biar kita menarik ya teman-teman. Nanti di penghujung saya kasih soal kepada teman-teman. Saya kasih soal apa saja ya, nanti insyaallah. Atau misalnya nggak sempat nanti kita praktik aja dulu. Kita materi aja dulu. Soalnya nanti aja belakangan aja deh.
Nah, itu yang, bagian yang pertama, yakni hamas dan jahar. Dia tentang udara, mengalirnya udara dan tertahannya udara. Seperti itu, teman-teman. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, boleh di bawahnya teman-teman catat. Yang kedua yakni syiddah. Nah, syiddah. Yang kedua, nah itu bunyinya adalah syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Nah, ajid qatin bakat. Syiddah itu buka kurung. Nomor 2 buat a kecil. Syiddah buka kurung tertahannya suara. Kalau tadi yang pertama udara, yang kedua adalah suara, teman-teman. Suara. Bertahannya suara, syiddah. Kemudian yang B, tadi A, syiddah, buka kurung, tertahannya suara. Yang kedua, rohoah. Pasangannya, lawannya adalah rohoah. Syiddah, rohoah. Lawannya adalah rohoah. Buka kurung, yakni mengalirnya suara. Mengalirnya suara. Baik, teman-teman. Sudah? Nah, di syiddah ini memiliki 8 huruf. Apa itu? Bunyinya adalah matanya, yakni seperti yang di atas. Syadiduha lafzun ajid qatin bakat. Hurufnya adalah ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Nah, nanti teman-teman, boleh dibuat aja dulu. Sebenarnya sini ada 3 bagian. Satu lagi nanti buat aja dulu. Ajid qatin bakat. Ajid qatin bakat. Alif atau hamzah, jim, dal, o, ajid qatin. O, ba, kaf, dan ta. Seperti yang ada di matan ya teman-teman ya, ajid qatin bakat. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 huruf. Kemudian masuklah dia ke rohoah. Berlawanannya adalah mengalirnya suara. Mengalirnya suara. Nah, itu hurufnya. Kalau kita langkahi dulu. Buat yang C, teman-teman, yang C. Ini cuma satu bagian yang dia 3 pembahasan. Satu bagian ini dia 3 subbab seperti itu. Yakni yang C adalah tawassut atau bainiyah. Tawassut atau bainiyah. Nah, tawassut atau bainiyah. Apa itu tawassut? Yakni pertengahan. Dia antara tertahannya suara dan mengalirnya suara. Jadi pertengahan, teman-teman, seperti tengahnya seperti itu ya. Baik. Oke. Nah, apa saja hurufnya, Ustaz? Nah, itulah di bait ketiga. Nah, di situ dikatakan wa baina rikhwin wasyadid, di antara rokhawah dan syiddah lin umar, yakni hurufnya adalah lin umar. Berarti ada 5. Lam, nun, ain, mim, ro. Saya ulangin, lam, nun, ain, mim, ro. Baik, sudah teman-teman? Oke, baik. Kita lanjut ya. Nah, kemudian di rokhawah tadi, hurufnya selain huruf dari syiddah dan tawassut, berarti hurufnya ada 16. Selain huruf dari ajid qatin bakat dan lin umar, selebihnya itu adalah rokhawah. Bagaimana cara membacanya, Ustaz? Nah, sebelum kita baca, saya mintakan kepada admin dulu nih, komunitas hijrah, untuk bacakan yang bagian yang kedua aja. Komunitas hijrah. Berarti saya serahkan ke Kak Dina.
Boleh Kak tolong bacakan? Oke teman-teman, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi belum, tidak ada yang ketinggalan ya. Terus sekedar mengulang aja. Baik, itulah bagaimana cara membacanya, cara mengetahui mana huruf yang mengalirnya udara, mana yang mengalirnya suara, mana yang tertahannya suara, mana yang pertengahan antara mengalirnya suara sama tertahannya suara. Nah, maka lagi-lagi kita matikan hurufnya. Kita matikan hurufnya. Nah, oke, kita ambil yang bagian sebelah di bagian atas semua teman-teman ya, coba. Di syiddah. Nah, syiddah contohnya apa itu? Alif ataupun hamzah, jim, dal, o, ba, kaf dan ta. Maka dengan cara apa kita matikan? Kan nggak mengalir suara tadi teman-teman, tertahan suaranya. Tertahan suara kita. Kemudian ko, gitu tertahan. Jadi tertahan teman-teman ya. Huruf tersebut tertahannya suara. Kemudian selebihnya itu yang kedua yakni tawasud, pertengahan ataupun bainiyah, antara dia tertahan suara sama mengalirnya suara. Nah, apa itu hurufnya? Lin Umar. Bagaimana cara bacanya teman-teman? Nah, di suratul Fatihah saya ambil contoh yang dimana Lin Umar ini biasanya itu ditempatkan kebanyakan di penghujung. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, dia mengalir sama tertahan teman-teman. Mengalirnya sedikit aja deh. Ya teman-teman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jangan pula nirrajim. Nah, itu salah. Itu dia namanya tertahannya suara. Nirrajim. Itu tertahannya suara. Dan juga kalau salah juga kalau kita bacanya nirrajim. Itu namanya mengalirnya suara. Namun Lin Umar ini adalah tawasud, dia pertengahan. Jadi sikit aja teman-teman, sikit aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, sikit aja. Jadi kalau kita ibaratkan satu harokat ini setengah harokatnya aja gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, seperti itu. Sama juga kayak Bismillahirrahmanirrahim. Nah, contohnya lagi apa selain huruf mim? Alhamdulillah, Nah, ketika kita menjumpai 5 huruf ini teman-teman, dan dia berharokat sukun ataupun mati, ya, maka kita sedikit alirkan suara tadi. An'amta, kan nun mati itu teman-teman. An'amta, jangan pula kita tahan. An'amta alaihim, tapi kita alirkan sedikit aja teman-teman. An'amta alaihim. Nah, jelas ya teman-teman ya. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada alirannya sedikit, tapi jangan pula dia mengalir kali, dan jangan pula dia tertahan aja. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, sampai sini jelas insyaallah. Baik, kemudian kita masuk ke cukup nggak waktu kita ya sama talaki. Kita lihat keadaannya teman-teman ya. Kalau masih sempat waktu kita untuk talaki, kita talaki. Tapi kalau waktunya insya Allah kita maksimalkan sampai di jam 9 kurang deh insya Allah. Baik teman-teman, kita lanjut. Bagian yang ketiga,
Tadi yang satu tadi hamas dan jahar. Yang kedua syiddah, rokhwa dan tawasud atau bainiyah. Yang ketiga Oke, baik teman-teman, kita lanjut bagian yang ketiga, yakni isti'la. Isti'la. Nomor 3, buat kecil, titik, isti'la. Isti'la. Nah, buka kurung, apa itu isti'la? Terangkatnya lidah. Kalau pertama tadi mengalirnya udara, yang kedua tertahannya suara, yang ketiga terangkatnya lidah. Terangkatnya lidah. Isti'la. Isti'la. Buat koma di atas, apa namanya itu? Isti'la. Nah itu. Kemudian yang B itu lawannya adalah istifal. Istifal pakai F. Istifal. Nah itu huruf-hurufnya yang ditunjukkan oleh Kak Dina. Nah, huruf isti'la itu hurufnya itu adalah usodok kinkil. Nah itu dia matannya ataupun ya isi dari matan tersebut. Wasabun ulwin usodok kinkil. Usodok kinkil. Berarti ada uso, o, sto, do, o, lo. Berarti ada tujuh huruf. Nah, uso doktin kil. Uso doktin kil. Oke, itulah dia. Kemudian ada istifal. Berarti istifal itu buka kurung, rendahnya lidah. Kalau tadi isti'la terangkatnya lidah, maka kalau istifal itu rendahnya lidah, teman-teman. Kalau isti'la terangkatnya lidah, kalau istifal itu rendahnya lidah. Hurufnya apa Ustaz? Hurufnya selain dari 7 tadi. Khusodautin kis. Berarti ko, so, do, to, o, khusodautin. Ulangi. Ko, so, do, ro, to, o, zo. Berarti ada 7 ya teman-teman ya. Nah itulah dia. Huruf isti'la ada 7 dan huruf istifal sifatul huruf yang berlawanan, yakni lawannya adalah istifal, isti'la dan istifal. Bagaimana cara membacanya? Bagaimana cara kita mengetahuinya bahwasanya itu isti'la ataupun istifal? Ya kita matikan lagi teman-teman. Terasa nggak lidah kita? Terasa nggak teman-teman? Terasa ya? Lidahnya seperti terangkat. Ada gimana? Lidah kita terangkat. Juga huruf to. Lidahnya seperti ini. Huruf ko juga gitu. Nah, atau huruf zo. Tapi kalau itu tidak terangkat lidahnya, nanti rendahnya lidah ataupun tidak bergerak lidahnya. Lagi datar aja tuh, rendah. Pokoknya rendah. Ada yang dia tak bergerak lidahnya, ada yang rendah lidahnya, tapi kalau isti'la dia terangkat lidahnya. Oke, itu secara simpelnya aja, sederhananya. Oke, saya mintakan kembali kepada Kak Farida untuk bacakan nomor yang ketiga, Kak. Persilahkan, dipersilahkan. Ketika isti'la terangkatnya lidah, istifal rendahnya lidah. Huruf isti'la ada 7 huruf, yaitu ha,
sod, dot, ain, ra, kaf, za, istighfar selain dari 7 huruf itu tadi. Terima kasih Kak. Saya ulangi lagi ya, huruf isti'la. Yang pertama kho, so, do, ghoin, to, of, dan zo. Huruf kho, bukan ha ya. Baik, terima kasih Kak Farida. Baik, kita lanjut teman-teman. Bagian yang keempat. Sepertinya kita tidak, mohon maaf ya teman-teman, kita talaki nggak ya? Kita tengok kondisi dulu, seberapa mampunya materi kita dulu. Oke ya, baik teman-teman. Karena ini penting banget teman-teman. Penting banget kita ketahui agar apa? Agar kita tahu di mana salah kita dalam talaki. Tapi kalau saya pribadi talaki sama masyayikh yang di luar sana, itu talaki saja teman-teman. Tidak dikasih tahu kesalahan kita di mana. Sehingga kita bingung, ini disalahnya di mana? Cuma dibilang aja salah, ulangin lagi, coba ulangin lagi. Nah gitu. Maka dari itu sebelum kita pelajari talaki, ya sambil talaki nggak apa-apa. Jadi sedikit-sedikit kita kasih yang namanya materi sedikit ya. Nah, insya Allah pekan depan kita akan bahas sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Jadi adalah sifat huruf yang memiliki lawan. Insya Allah kedepannya sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Nah, yang keempat itu itobak. Yang keempat itobak. Tulisannya itu alif, o, ba, o. Kalau Indonesianya boleh ith, b, a, q. Itobak. Nah, buka kurung, tertutupnya rahang. Lawannya adalah yang B, itu infitah. Pakai F, infitah. Yakni terbukanya rahang. Infitah, terbukanya rahang. Baik, apa saja huruf itbaq? Nah, huruf itbaq ini sangat sedikit teman-teman. Dia ini memiliki empat huruf. Teman-teman boleh lihat yang di atas yang dipresentasikan oleh Kak Dina. Itu ada di bait ke 1, 2, 3, 4. Bait keempat. Wasadu dodun to uzoun mutbaqah. Wasadu dodun to uzoun mutbaqah. Jadi ada huruf so, do, to, dan zo. Hurufnya ada 4. So, do, to, dan zo. Itu hurufnya teman-teman. Nah, huruf infitah itu selebihnya huruf infitah. Nah, jadi cara bacanya gimana? Of. Ya, rahang kita tertutup. Atau dia tegas hurufnya teman-teman. Tidak terbuka rahangnya. Kemudian yang kelima, kita akhiri dulu, nanti insya Allah saya minta tolong pada teman-teman untuk bacakan. Yang kelima, izlak. Nah, itu dia. Huruf izlak. Mana ya izlak? Huruf mudlaqah. Itulah al-huruful mudlaqah. Tapi dibuat izlak. Buka kurung sama buka kurung mudah. Jadi yang nomor 4 tadi teman-teman, yang pertama itbaq itu tertutupnya rahang. Kalau infitah itu terbukanya rahang. Kalau itobak itu tertutupnya rahang, maka lawannya infitah, yakni terbukanya rahang. Kan terbuka. Ba, ta, ta. Rahangnya terbuka. Ini rahang teman-teman, bukan mulutnya ya, tapi rahang. Seperti itu. Baik.
Kemudian yang kelima, izlaq, buka kurung mudah, huruf yang mudah. Izlaq, huruf buka kurung mudah. Kemudian lawan dari sifatul huruf izlaq izlaq adalah ismat. Apa itu ismat? Ismat itu adalah sulit. Ada mudah, ada sulit. Lawannya adalah sulit. Huruf izlaq itu ada, mana dia? Nggak di matan. Boleh digeser Kak Dina? Yo, enggak pas Kak. Di sebelah wafarlu min nubbi. Wafarlu min nubbi. Wafarlu min nubbi. Berarti hurufnya fa, ro, mim, nun, lam sama ba. Farlo min lubbi, berarti ada 6. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Sudah ada namanya ya? Nah, untuk ismat itu selebihnya. Baik. Oke, saya minta tolong bacakan kepada Kak Musarwafah. Nah, dipersilahkan Kak. Boleh? Pada Kak Musarwafah untuk bacakan yang keempat dan kelima. Kalau teman-teman ketinggalan boleh. Gimana? Yang dibaca yang mana ya Ustaz? Hurufnya atau apa? Bagian yang keempat dan kelima Kak. Bagian yang keempat dan kelima. Itbaq lawannya infitah, itlaq lawannya ismat. Itu. Dan huruf-hurufnya. Gimana? Afwan Ustaz, hurufnya kah? Dari yang ditulis saja Kak. Contoh nomor 4, itbaq. Apa itu itbaq? Itbaq itu tutupnya rahang. Kemudian itu bukan. Kemudian lawannya apa? Lawannya infitah, yakni terbukanya rahang dan sebutkan. Nah, yang pertama itbaq yaitu tertutup. Hurufnya dapat apanya yang tertutup enggak? Lawannya apanya yang tertutup nih? Lidah terkatup ke atas. Tertutupnya rahang. Rahang di rahang. Tertutupnya rahang. Jadi jangan salah. Yang pertama tadi kalau nomor 1 itu tentang udara, mengalirnya udara. Yang kedua, tertahannya suara. Yang ketiga, terangkatnya lidah. Yang keempat, tertutupnya rahang. Oke, boleh lanjut. Infitah. Infitah tertutupnya rahang, terbukanya rahang. Hurufnya selain huruf itbaq. Apa saja huruf itbaq Kak? Selain so, obo, to, ozo. Oke, baik. Kemudian yang nomor 5 sekalian Kak. Oke, apa? Ada izlaq. Izlaq itu apa? Izlaq itu Ringan. mudah. Izlaq itu mudah. Mudah. Izlaq itu mudah. Hurufnya ada hurufnya ada 6, tercampur dalam lafaz firromin lubin. Fa, min, ba, lam, nun, ro. Oke, baik. Kemudian lawan dari izlaq? Ismat, yaitu berat. Ya, boleh. Hurufnya- Sulit atau berat itu boleh. Hurufnya selain huruf izlaq. Oke, baik. Terima kasih pada Kak Musarwafah. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi sifatul huruf yang berlawanan ada 10 tambah 1. Jadi ada 11. 10 yang berlawanan dan satu lagi pertengahan. Ya, dia tawasud pertengahan. Jadi itu sifatul huruf. Nah, sifatul huruf yang memiliki lawan. Insyaallah
Tahun depan kita akan bahas sifatul huruf atau makharijul huruf. Mohon maaf, makharijul huruf masih kita pending dulu. Tahun depan insya Allah kita akan bahas sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Ini memiliki lawan, kedepannya pekan depan yang tidak memiliki lawan. Nah, sebelum itu saya ingin mengulang talaki kita, ya kita tambah satu ayat deh. Kalau boleh tahu teman-teman, kemarin kita sudah di ayat keberapa ya? Di bacaan mana ya? Udah apa ya? Sedikit lama-lama jadi bukit insyaallah ya. Baik teman-teman, karena ini sangat penting kita bahas. Kalau kita salah di Al-Fatihah, kita kurang lancar ataupun kurang bagus bacaannya, bacaan tajwidnya tentunya, ataupun tahsinnya kurang bagus, maka kita harus perbaiki lagi Al-Fatihah kita. Sehingga kalau sudah Al-Fatihahnya baik, bagus, sempurna, tahsin dan tajwid, insya Allah surah-surah yang lainnya tinggal kita baca doang. Nah, seperti itu teman-teman ya. Baik, tak masalah insya Allah. Baik teman-teman, saya bacakan dari ta'awuz, bismillah dan alhamdulillah insya Allah. Ketiga bacaan ini kita bacakan hari ini. Oke teman-teman, boleh perhatikan saya dulu, lisan saya diperhatikan teman-teman agar tidak menjadi keliru. Sebelum saya bacakan, perhatikan lagi hak-hak harokatnya teman-teman. A, I, U. Kalau fathah dia terbuka A, kalau kasrah dia ke bawah rahangnya I, kalau dia dhammah maka dimunyungkan U. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, apa yang terjadi Ustadz? Kalau setengah-setengah maka bacaan itu tidak sempurna. Contoh A, kalau kita buka A, tapi kalau setengah bukan A teman-teman, tapi malah jadi Maka dari itu nah, begitu juga dengan ain monyongkan. Jangan setengah-setengah. Nggak jelas dia teman-teman. Maka harus dijelaskan dengan kita berikan hak-haknya. Kalau fathah dia dibuka, kalau kasrah dia kebawahkan, maka kalau di berumah dia dimonyongkan. Nah seperti itu ya. Baik. Kalau kasrah kalau kita setengah-setengah, contohnya apa? Niru. A'udzu billah. Tapi kalau setengah B. Bukan B tapi jadi B teman-teman. A'udzu billah. Nah, sekilas terdengar huruf B teman-teman. Maksudnya E, bukan I. Karena itu kita perhatikan kembali di situ teman-teman. Nah, perhatikan saya. A'udzu billah. Coba juga di ainnya. A'u. Masih terasa nggak kira-kira di hidung? Kalau masih terasa itu masih ada yang salah teman-teman. Karena huruf ain itu di sini, bukan di hidung. Yang di hidung itu apa? Gunnah, mim dan nun. Nah gitu. Ini khoisyum, huruf khoisyum itu huruf mim dan nun. Nah itu wajib dia kena. Tapi kalau huruf ain tidak termasuk huruf khoisyum ataupun huruf dari hidung. Kita cara bacanya. Sini teman-teman, bukan di hidung ya. A'udzu billahi minasy. Jangan dimonyongkan ya teman-teman ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa bunyi teman? Apa tadi? Sifatul huruf yang berlawanannya. Nirrajim. Tawassut. Nah, nirrajim. Kita ulangin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini termasuk huruf sofir. Insya Allah kita akan bahas di sifatul huruf yang tidak memiliki lawan. Salah satunya adalah sofir. Yani didesiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada tasydid, maka harus
nabrohkan, dinabarkan ataupun ditekan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti itu dulu. Maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan pula dipantulkan. Nah itu wa sana lah. Dia memantulkan huruf lam, padahal huruf lam itu tidak termasuk huruf qalqalah. Apa saja huruf qalqalah? Baju di toko, ba, jim, baju di dal, toko. Selain huruf itu maka jangan dipantulkan. Dia dialirkan suaranya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, maka di naprohkan ataupun apa. Boleh saya bacakan dari ta'awuz sampai alhamdulillah, nanti saya suruh kepada teman-teman ataupun saya perintahkan teman-teman untuk baca satu persatu. Oke ya, baik ya. Nah, bagi teman-teman yang buka on kamera itu sangat disarankan agar kita mengetahui salahnya di mana, apakah dia monyong ataupun tidak. Tapi kalaupun teman-teman keberatan tidak masalah. Oke ya, baik ya. Saya bacakan dulu, nanti saya satu persatu saya perintahkan untuk tes mencoba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ada tawasutnya. Oke, sebelum saya tunjuk, ada yang minat baca pertama teman-teman? Nah, orang yang pertama ini adalah orang yang luar biasa ya, karena walaupun orang yang kedua, ketiga, dan seterusnya lebih bagus, tapi orang yang pertama adalah orang yang mantap. Nah, seperti itulah, ada nilai plusnya seperti itu. Boleh? Angkat tangan dan buka on mic. Seperti itu. Boleh, tanpa boleh. Sebelum saya panggilkan namanya. Ada yang minat teman-teman? Oke. Karena tak ada yang angkat tangan, saya panggil namanya satu-satu. Dari Kak Lala. Nah, pada Kak Lala dipersilahkan. Boleh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Afwan Ustaz, Anda lagi sariawan. Oh ya Allah, syafakillah ya, semoga Allah angkat penyakit. Baik, tak masalah. Nah, coba Kak, ketika coba hidungnya ditutup. Terasa nggak kira-kira di ini? Tapi hidungnya ditutup. Dia terasa nggak nyangkut di hidung kira-kira? Nah, terasa. Nah, kalau terasa berarti harus diperbaiki lagi Kak.
kata huruf ain itu di sini di tenggorokan. Bukan di khusyum. Jadi ya saya pribadi pun melatih itu teman-teman sampai sebulan barulah dapat kayak gini kata. Nah gitu ya teman-teman. Nah baik, dari bacaannya sudah bagus, tapi saya tak pula melihat keadaan lisannya bagaimana, sehingga kalau dari pendengaran mungkin sudah bagus, sudah mantap. Tapi kalau teman-teman seandainya buka on kamera dan saya melihat lisannya, nah nanti bisa jadi seperti ini teman-teman. A'udzu billahi minash monyong pula nanti kan ketika shinnya. Tadi Kak La pribadi tadi gimana ketika penyebutan minash? Apakah lisannya dimonyongkan atau tidak? Mungkin agak dimonyongkan Ustaz. Nah, jadi kedepannya kepada kita semua diperbaiki lagi. Minash, khususnya Kak La ya. Minash, seperti ini. Minash, bukan minash. Minash nirrajim. Nah, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Kak La. Oke, lanjut. Saya mau kepada Kak Musarrofah bacakan dari ta'awuz sampai alhamdulillah. Dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Nah, lagi-lagi mantap, Masya Allah, barakallah. Nah, kepada Kak Musarrofah, coba lagi di a'ru. Coba Kak ditutup hidung ya. A'ru, apakah ainnya masih terasa nggak menyentuh hidung? A'ru. Masih ada nggak getaran sedikit ya di hidung Kak? Boleh dicoba? A'ru. Gitu. Gimana? Apakah masih terasa di hidung, Pak? Terasa, Ustaz. Nah, berarti diperbaiki lagi, dilatih kembali ya, kakak ya. Dilatih kembali. Jadi nggak ada aliran ainnya itu di hidung, tapi di tenggorokan. Pengalirnya udara. Nah seperti itu ya. Baik. Kemudian di minasnya tadi, apakah minasnya monyong atau tidak, Kak? Gimana? Karena saya tidak melihat lisannya, jadi saya bertanya. Gimana, Kak? Nah, Ustaz. Nah, iya, Masya Allah. Nah, nggak apa-apa. Namanya kita belajar ya. Ya, namanya kita belajar, ya salah diperbaiki. Benar, ya dipertahankan. Seperti itu. Jadi, A'udzu billahi senyum teman-teman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jangan pula dimonyongkan. A'udzu billahi jangan, tapi disenyumkan. Seperti itu. Karena nggak ada kaitannya huruf makhorijul huruf syin itu di bibir. Yang ada di bibir ada huruf wa, ada huruf ba, sentuhan bibir, ada huruf ma, bersentuhan bibirnya seperti itu. Baik. Terima kasih kepada Kak Musarrofah, barakallahu. Lanjut kepada Kak Farida. Tafadhol. Setelah ini insyaallah kita tutup. Setelah terakhir 3 ayat ini. Pada Kak Farida dipersilahkan.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, Masya Allah. Barakallah. Untuk Kak Farida, coba ya semuanya saya tanyakan juga di AU. Boleh dites, teman-teman yang lain juga boleh latihan. AU. Di A-nya, di U-nya, terasa nggak hurufnya itu ataupun ada getaran di hidung? Boleh dicoba Kak Farida. AU. Kira-kira terasa nggak? Terasa, Ustaz. Nah, terasa ya. Iya, memang kalau kita belajar tahsin ini yang paling banyak para pelajar ya petahsin ataupun yang belajar tahsin itu di ain. Nggak tamat-tamat, lama tamat dulu. Ya, lagi-lagi harus dilatih. Insyaallah, mudah-mudahan bisa. Dan juga di minash untuk Kak Farida masih dimonyongkan atau tidak, Kak? Minash gimana? Boleh dicoba dulu deh. Kira-kira aku nih dimonyongkan atau enggak ya? Coba. Minash syaitonir rajim. Gimana Kak Farida? Tadi dimonyongkan sedikit. Nah, Allah. Nah, maka depannya coba dibiasakan aja atau dia senyum karena huruf-huruf yang tipis ini dia kembali senyum. A, ba, ta, senyum. Tapi jangan lebar dulu, sedikit aja. Ta, sya, minasya, seperti itu ya teman-teman. Baik, barakallah, barakallah Faridah. Kemudian yang terakhir Kak Dina. Kak Dina dipersilakan. Ana Ustaz. Ya, fadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah. Lagi. Ayat 1 Ustaz. Satu lagi, Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, baik. Barakallah. Nah, untuk Kak Dina, ini sebelum saya koreksi terusnya, sudah bagus, sudah mantap. Dari tahsinnya udah nampak, udah pernah belajar sebelumnya ya, insyaallah. Jadi kita mengulang kembali insyaallah. Nah, untuk Kak Dina masih pertanyaan yang sama teman-teman yang lainnya. Ketika a'u masih terasa nggak kira-kira di hidung? A'u, atau sudah mulai biasa untuk tidak terkena di hidung? Coba Kak Dina boleh dicoba. A'u, apakah terasa bergetar di hidung? Ada bergetaran di hidung atau tidak? Gimana Kak? Itu Ustaz, kadang-kadang huruf ain yang dalam keadaan dhammah itu kadang masuk ke hidung Ustaz. Nah, iya kan ya. Nah, seperti itu, maka diperbaiki lagi teman-teman, dilatih ya, nggak masalah, insyaallah kedepannya lebih baik lagi ya, dilatih. Memang kalau ketika kita tapi kalau kita sudah melatih, kita sudah tahu, oh iya ya seperti itu, maka tak boleh dia kenakan di hidung, tapi dia hurufnya, favorit hurufnya berada di tenggorokan. Jadi kalau melatih huruf ain ini bawaannya mau muntah ya, astagfirullah. Nah, kalau namanya juga latihan ya. Nah, baik. Kemudian di minash, saya juga tanyakan kepada Kak Dina, apakah minashnya di shinnya itu dimonyongkan atau sudah tidak? Rasanya anak udah bener, tapi kadang
agak ino Ustaz, agak makin. Baik, tak masalah. Jadi kalau ya saya juga punya teman yang dimana teman itu dia memang biasanya A'udzu billahi minasy. Nah, jadi sinnya itu dimonyongkan teman-teman. Tapi ketika dia belajar, dia udah belajar kan, diperbaiki. Pas dibaca, dia tahu materinya. Dia tahu materinya bahwasanya tak boleh dimonyongkan. Tapi ketika dipraktekkan kembali, timbul lagi monyong tadi. Ya, tapi nggak masalah. Insyaallah dengan proses ini ya Allah mudahkan segala apa yang kita pelajari. Jadi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, untuk Kak Dina juga di nabrohnya. Nah, ya begitulah serunya. Jadi kalau apalagi serunya itu kalau kita tatap muka ya offline itu seru kali. Cuma saya karena kurang ada waktu ya, jadi saya pun juga nggak buka tahsin di sekitar sini. Baik teman-teman, untuk Adina saya tadi juga nggak koreksi, cuman lebih hati-hati ketika tasdid. Kenapa hati-hati? Kenapa? Contoh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, itu harus mengalir teman-teman. Jangan dia berhenti di tengah jalan. Contoh, dia harus satu nafas. A'udzu billahi minasyaiton. Jangan pula minasyaitonir rajim. Tapi niru kita boleh ambil huruf tebalnya, huruf ro-nya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nir. Lebih saya cuma mengatakan hati-hati aja ketika huruf huruf yang berharokat ataupun yang bertasdid, ketika kita mau menabrohkannya atau menekan sikit ya, menekan di bagian itunya. Contoh Allah. Jadi pantulnya seperti ini teman-teman. Allah. Kita pantul kita tekankan sikit teman-teman. Allah. Jangan pula kita putuskan. Tapi dijalankan. Ar-Rahmanir-Rahim. Kemudian gimana ya? Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabb. Rob. Nah, ini juga kebanyakan orang keliru di Rob bil. Dia berhenti teman-teman. Seakan-akan itu dia terputus. Nah, suaranya terputus. Padahal dia terputus. Rabbil seperti itu teman-teman. Bukan Rabbil, tapi ada dia jalan sikit tuh, terasa sikit. Rabbil memang sikit aja. Nah, seperti itu ya. Jadi saya barakallah pada Kak Dina, kepada semuanya.